Udah joy. 1, 2, 3, action. Selamat datang sahabat. Hari ini kita akan mencoba mengulas persoalan yang ada di Karangasem, baik menyangkut sosial, politik, dan budaya. Salah satu tema yang akan kita angkat hari ini menyangkut persoalan sektor pertambangan yang selama ini menjadi persoalan, baik menjadi persoalan masyarakat, termasuk kehidupan ekonomi masyarakat. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan sahabat kita sekaligus juga rekan kita berkaitan dengan persoalan galian C di Karangasem. Selamat datang di podcast kami. Selamat datang. Nah, ini fokus kedua. Oh gitu. Oh ya ya. Kenalan mengenalkan dua nanti ini. Oh ya. Oh, Itu mulai bicara Saiful. Nih lah. Ya, ulang. Tiga salaman. Bahas dulu ya. Ini ngapalan dengan tema. Ya. Selamat datang loh. Sing dari Saiful. Beli fokus dulu kan ke aku tuh. Ini lu beli fokusnya sih ngomongnya beli. Tapi panggilnya lebih tegas gitu. Sahabat, hari ini kita akan coba mengulas persoalan yang ada di Karangasem, baik menyangkut sosial, politik, dan budaya. Tapi tema yang paling hangat saat ini yang penting kita kupas tuntas itu menyangkut sektor galian C. Sektor ini bukan semata-mata mendapatkan pendapatan yang menjadi primadona Karangasem, tapi ada sisi kelam. Nah, inilah kita bahas bersama sahabat kita, Pak Saiful Rohim. Ngomong. Selamat siang, Bapak. Selamat. Langsung beli maksudnya. Saiful Rohim. Langsung kan. Terima kasih. Tadi begitu gimana kabarnya? Biasa begitu. Ngomong merasa gitu nanti begitu. Perkenalkan menurut kan yang ngomong bang apa beli langsung ke topik kan ini itu selanjutnya Biasa sapa-sapa begitu, basa-basi begitu, basa-basi lu. Sing sekarang disampaikan sosok siapa sih sosok artikel ini Ya, tuh paham. Gitu. yang ngomong Saiful, Maidadi ngomong Atau gini nah, pengapal gini nah. Ulang kita omongnya artikel ya, anggapnya artikel ya. Ya, itu yang sebenarnya ini. beli langsung beli saat opening tuh beli langsung menjemput kita kedatangan salah satu narasumber kita Pak Wayan Ardike. Siapa sih beliau? Ya. Selamat datang Pak Ardike. Ya. Pembukaannya kan lo deh. Seperti biasa deh. Mesti selamat datang sahabat tuh enggak ya langsung ya? Hari ini kita akan coba membahas persoalan yang ada di Karangasem. Banyak hal yang perlu kita bahas, baik menyangkut hal sosial, politik, dan budaya. Tapi kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan sektor pendapatan di Karangasem, terutama di sektor galian C. Kebetulan hari ini kami kedatangan tamu. Beliau adalah mantan kepala BPKAD dan sekarang menjadi asisten 3 Pemkab Karangasem. Selamat datang Bapak. Selamat datang Pak Parwati. Lebih sekar untuk ngobrol langsung. Nah kan diproses di editing. yang editing Ini pengen rekam yang ngomong itu setelah selamat datang Pak Ardike atau sih Om Swastiastu ini Om Swastiastu Pak Ardike selamat datang. Itu belilah aja dulu berarti. Inilah beliau Pak Ardike mungkin bisa disampaikan sekilas terkait dengan pendapatan seperti apa gitu kan. Kita beli harus menyambung tuh. Paham. Menjabat malah senja nungkak kok bicaranya gitu. Kan kita paham tuh omongan tuh. Kita berbagi pengalaman persoalan itu. Pak Wayan, bisa cerita sedikit terkait dengan pengalaman Bapak ketika saat bertugas di BPKAD. Barangkali ada hal pengalaman manis, pahit, atau bagaimana proses penggalian pendapatan di bawah terkait dengan sektor galian C? Saya Kan menunggu kasing itu Kak. Jadi narasumbernya memperkenalkan diri dulu. Iya, terima kasih Bapak Om Swastiastu kan gitu. Biasa tuh mau arah kamera itu. Dia memperkenalkan yang menjabat BKD kan ini selama berapa tahun yang seret itu kan setelah dia jeda main lah kuno ya dari ini. Orang mengalir kan orang mengalir kok. Ya. Setelah itu kan bu bebas lah tuh. Gain kode tek itu. Aku mau kode beli. Kamu Pak Ardike lain bahasanya kamu yang beli arah auto dia pangai lah masuk nih gitu. Pokoknya tatapan Saiful ke kamera. Mai.
Tapi saya harus selalu semua. Ya, Ya. Iya, orang kemarin main tetap kok. Nah, jadi saya pun ngomong sudah obsesiasi lah pegang diri coba dulu. terima kasih Pak Parwato atas undangan yang diberikan kepada saya untuk bisa mengikuti podcast hari ini. Sebelum saya membahas ke substansi permasalahan yang disampaikan oleh Bapak, mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pak Wayan Ardika, pernah menjabat sebagai Kepala BPKAD di Kabupaten Karangasem selama 2 tahun. Selama menjabat sebagai Kepala BPKAD, banyak sisi positif dan sisi negatif yang saya pernah alami. Seperti ketika mengambil pajak galian turun ke lapangan, ataupun hal-hal lainnya. Mungkin banyak permasalahan-permasalahan yang dilema yang dilakukan oleh BPKAD saat ini. Satu diantaranya dalam hal pemungutan pajak galian C di beberapa titik. Satu diantaranya kemungkinan di daerah Kecamatan Selat, Rendang, ataupun Kecamatan Kubu dan Bebandem. Mungkin sedikit Pak Wayan, sebelum berbicara seperti mungkin ada hal pengalaman menarik terkait dengan selama Bapak bertugas di sana terkait dengan proses pemungutan yang dilakukan, karena sejauh ini pemungutan yang dilakukan dari pihak BPKAD terkadang sering dibilang ilegal karena sektor galian C banyak tidak berizin. Bagaimana Pak? Memang kalau kita Anggap gitu potongan. Kalau kita lihat dari jumlah galian C di Kabupaten Karangasem, dari 80 usaha galian C yang ada di 4 kecamatan, memang hampir 50% dinyatakan ilegal. Tapi pemungutan yang kita lakukan, petugas yang kita turunkan ke lapangan untuk memungut pajak itu berdasarkan beberapa pijakan. Satu diantaranya legal avenue yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Amlapura. Karena dasar yang dibuat oleh Kejaksaan Negeri Amlapura, legal opinion yang diterbitkan oleh Kejari, itu berdasarkan dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dimana pemerintah daerah bisa memungut pajak walaupun usaha pertambangan itu dinyatakan ilegal. Karena dari sisi lingkungan, proses eksploitasi yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha galian itu sudah merusak lingkungan di sekitar, sehingga dari KPK pun menurunkan surat untuk melakukan pemungutan secara sah dalam pemungutan pajak MLB. Oke, sebelum lanjut Baik, Pak Wayan, tadi Pak Wayan sudah menceritakan bagaimana pengalaman yang didapatkan selama bertugas di sana, baik dan tidak, manis dan getirnya yang terjadi. Boleh tahu Pak, sejauh ini pendapatan untuk dari sektor galian C, seberapa besar sih untuk menopang pendapatan yang ada di Karangasem? Ya, dari 360 miliar pendapatan asli daerah. Dari sektor galian C itu hampir mencapai 40%. Dan Astungkaro selama saya menjabat, pendapatan di sektor galian C ini terus mengalami peningkatan. Mungkin karena kerja keras teman-teman di lapangan dalam memungut pajak galian C. Selama saya menjabat tahun 2021, target galian C, target pajak di sektor galian C itu hampir mencapai 79 miliar. Tahun 2022 mengalami peningkatan sekitar 80 miliar, 2023 mengalami peningkatan, dan sampai saat ini target pajak galian C hampir mencapai 105 miliar. Dan Astungkaro selama saya menjabat, target itu bisa terrealisasi dengan sempurna. Artinya dari segi ekonomi masyarakat semacam diuntungkan dengan adanya sektor pertambangan ini. Sebenarnya dalam sektor galian C ini masyarakat itu mengalami keuntungan. Mungkin ada beberapa masyarakat yang mengalami
keuntungan secara langsung, mungkin dirasakan secara langsung, ada juga yang tidak langsung. Mungkin masyarakat yang mengalami keuntungan secara langsung ini mungkinan ya rata-rata masyarakat yang berada di sekitar wilayah usaha galian C itu sendiri. Semisal contoh masyarakat mungkin yang ada daerah Sebudi yang dulunya sebagai petani kini memiliki aktivitas tambahan sebagai tukang pengosek atau mungkin sebagai buruh di galian C itu sendiri. Sudah panjang. Terima kasih Pak Wayan. Tadi kita sudah panjang lebar kita berbicara terkait dengan pengalaman Bapak selaku petugas di sektor pendapatan. Banyak hal yang Bapak sampaikan tadi. Ada hal yang menarik saya petik dari sini dalam artian sektor galian C meskipun menjadi sektor pendapatan unggulan bagi Karangasem, namun ada titik juga dalam artian karena sebagai pendapatan bukan terbarukan ini, sektor pendapatan terbarukan ini juga ada sisi negatifnya baik dari sektor lingkungan. Barangkali ke depannya saya berharap bagaimana proses regulasi yang akan dilakukan dalam melakukan pungutan terhadap sektor pajak ini. Mungkin benar. Kone-kone itu pun bayangan nanti. Mungkin Bapak ada closing statement. Mungkin Pak Wayan sebelum Banyak yang bisa digali sih gitu beli pangsing menyelesaikan gitu. Masih banyak hal-hal yang kita bisa bicarakan. Itu setelah closing statement dari Pak Ardika ada yang Sing kan. Saya tahu ya sebenarnya. Masih banyak yang kita bisa bicarakan. masih banyak yang bisa kita gali dari apa obrolan yang kita sampaikan ini. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin nanti kita akan bahas lagi lebih dalam, barangkali dengan instansi terkait lainnya. Barangkali dari Pak Wayan sendiri ada salam penutup untuk pemirsa. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Parwato yang telah mengundang saya untuk menyampaikan beberapa poin permasalahan terkait pajak MBLB. Dalam agenda ini saya menyampaikan sinergisitas antara pemerintah daerah, masyarakat, ataupun instansi-instansi lainnya dalam membangun Karangasem untuk lebih agung dan gemah lipah lohjina. Dua